Oke, jadi kita akan memulai apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah berangkat dari kasus natural flow. Jadi kalau kita buka IPR-nya seperti ini, kita sudah buat IPR-nya dari persamaan Darcy, kemudian Caracas dan tarik untuk skin-nya, dan juga untuk deviation partial penetration skin kita pakai Cinco, Martin Bronze, dan kita sudah input semua datanya, dan so far so good. Oke, kita juga sudah input data sumurnya di equipment data section. Ya, jadi kita sudah masukkan data PVT, data reservoir udah beres, kemudian data sumuran. Kemudian kita pergi ke calculation, sistem, IPR dan VLP. Nah, kita membuat beberapa kasus ya, water cut. Dalam hal ini kita buat di cases, kita skenariokan beberapa nilai water cut dari 0 sampai 85. Kita klik done. Kemudian kita calculate, show calculating data. Nah, dia akan melakukan perhitungan untuk 5 kasus water cut. Oke. Nah, di sini kalau water cut-nya 0, berarti fluidanya masih ringan. Jadi, sumur kita masih bisa beroperasi dengan operating point-nya di sini. Ya, di sini nilainya flow rate-nya 7.832 dengan bottom hole pressure 1.824,73. Oke, itu masih bagus. Nah, kemudian kita pindah ke water cut 20%. Nah, sudah mulai ada water. 20% waternya gitu ya. Masih oke, masih bisa ngalir. 40 masih bisa ngalir juga. Tapi flow rate-nya terus menurun ya. Dan juga yang water cut-nya 60% masih mengalir. Tapi terakhir ketika kita tes dengan water cut 85%, artinya waternya itu 85%, sisanya itu oil, jadi berat. Kolom fluidanya itu berat karena densitas water itu lebih tinggi dari densitas oil, jadi berat. Reservoir pressure kita tidak mampu mengangkut beban fluida dan sumurnya mati. Ditandai dengan tidak ada perpotongan antara VLP yang biru dengan IPR yang merah. Oke, dan kita juga bisa melihat di sensitivity plot ya. Di sini sensitivity plot kita bisa lihat liquid rate versus water cut. Dapat dilihat kalau 0 kita bisa mengalir 7.800. 20% kita bisa ngalir sekitar 7.700. Kemudian water cut-nya 40% kita masih bisa mengalir. Sampai di sini kita masih bisa mengalir. Tapi ketika 85% sudah tidak ada lagi informasi di sini. Ya artinya Prosper sudah melihat bahwa pada angka 85% water cut, sumur tidak mengalir lagi, sumurnya mati. That's why tidak ada di plot sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sumurnya mati, dan sebagai engineer, kita harus melihat apa opsi kita untuk menghidupkan sumur ini kembali gitu ya. Kemarin kita juga sudah memainkan reservoir pressure-nya gitu. Kita coba-coba pada reservoir pressure berapa dia akan selalu mengalir, kemudian pada reservoir pressure berapa sumurnya akan mati juga, seperti itu ya. Tapi sekarang kita fokus ke water cut-nya. Dan juga selain dari plot yang ini, kita juga bisa memunculkan dengan tombol plot, sistem plot, plot all cases. Jadi kita plot semua kasusnya, dan kita cuma tertarik ke VLP dan IPR. Jadi ini kita uncheck, kita klik done, kita tunggu plotnya. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman bahwa 4 skenario water cut dari 0, 20, kemudian 6, 40 dan 60, everything masih fine. Tidak ada sumur masih bisa mengalir. Tapi ketika water cut 85 terlihat ya, VLP-nya di atas. Artinya kita juga bisa memandangnya seperti ini. Kan kalau VLP-nya di atas ini, artinya kan nilai pressure-nya itu tinggi ya. Artinya sumur yang kondisinya seperti ini, yang ditunjukkan dengan VLP warna kuning ini, dia butuh reservoir pressure yang besar supaya dia mengalir.
Ya, reservoir pressure yang besar supaya dia mengalir. Mengapa? Karena VLP-nya ada di atas. Ada di daerah yang reservoir pressure-nya tinggi, yang bottom hole pressure-nya tinggi. Jadi dia memang butuh dalam tanda petik tendangan yang kuat dari reservoir dalam bentuk bottom hole pressure. Makanya sumur ini tidak mampu lagi mengalir karena water cut-nya yang sudah tinggi. Nah, seperti strategi kita bisa klik done di sini. Kita akan memasang artificial lift. Ya, dari natural flow, sumurnya mati, cease to flow namanya ya, cease to flow, stop flowing. Sekarang kita akan pasang artificial lift. Nah, artificial lift-nya adalah ESP, dan kita masukkan ESP itu di sini, kita double klik. Oke, di sini double klik ya. Awalnya di sini teman-teman bisa lihat artificial lift-nya adalah none. Oke, tidak ada artificial lift, masih none. Sekarang kita open drop down-nya. Kita akan pilih electrical submersible pump. Ya, electrical submersible pump di sini teman-teman pilih di artificial lift, method, electrical submersible pump, dan tipenya kita akan model produce oil dan gas di annulus. Karena ini lebih mendekati actual. Ya, ada annulus yang kita involve di situ. Model, produced oil, and gas in annulus. Oke, so far so good. Dari sini kita klik done. Kita tunggu sebentar. Nah, akan ada section baru namanya section ESP di sini. Oke, akan ada section baru, section ESP di sini. Nah, tadi kita bilang kita akan menginvolve annulus. Ya, annulus itu zona rongga ruang di antara tubing dengan casing. Nah, berarti kita perlu revisi sedikit saja revisi di bagian equipment data. Ya, kita double klik, kita cek downhole equipment, kita klik edit. Nah, di sini kita perlu memprovide data yang baru. Dalam hal ini adalah casing inside diameter. Sebelumnya ini blank ini, sebelumnya ini ketutup. Kenapa? Karena kita bilang saya natural flow, tidak ada artificial lift, dan saya hanya tubing flow. Saya tidak peduli ada casing flow di situ. Jadi sebelumnya kalau teman-teman cek di file originalnya yang natural flow, ini tidak akan ada. Ini biru semua. Tapi karena tadi kita sudah aktifkan ada aliran di annulus, dia akan muncul. Dan kita perlu provide data. Ya, kita jadi masukkan casing inside diameter, nilainya 6,4 inci. Sama seperti nilai yang di paling bawah, yang di row 5. Kemudian row 4 juga ada tubing kita pasang. Di sini pun kita pasang 6,4 inci. Casing inside diameter. Nah, di sini juga ada teman-teman tubing outside diameter. Sebelumnya juga biru, tidak ada data inputnya. Sekarang kita perlu menetapkan berapa tubing outside diameter, OD tubingnya. Dan kita input 4,8. Di bagian row 4 juga 4,8. Nah, beres. Ya, jadi tubing inside diameter udah oke, tubing outside diameternya juga udah oke, casing inside diameter juga udah oke. Oke. Jadi dari sini sudah oke. Kita klik done. Kita bisa cek lagi summary. Drawdown hole kelihatan dah. Ya. Udah kelihatan konfigurasi dari sumur kita. Kita klik done, kita klik done, kita klik done. Nah, oke. Jadi kita sudah ready untuk pemasangan atau desain electrical submersible pump. Ya, kita sebenarnya bisa langsung masuk di ESP input data, double klik, bisa langsung kita input. Kalau kita udah tahu ESP apa yang kita pasang, misalnya saya tidak punya pilihan lain ESP saya gitu ya. Jadi saya sudah tahu di mana kedalaman pemasangannya, saya sudah tahu operating frekuensinya, saya sudah tahu maksimum OD-nya dan lain sebagainya. Kita bisa langsung input di sini. Nanti dia akan siap terinstall di sumur kita. Tapi supaya lengkap kita mau masuk fase desain dulu sebelum kita install.
Ya, jadi kita desain dulu. Nah, kita cancel. Teman-teman lihat di sini ada design, di sampingnya calculation ada design. Nah, sekarang kita masuk ke electrical submersible pump. Nah, di sini ada mainan baru ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke ESP design. Oke. ESP design ini kita harus cocokkan, kita matchkan supaya dia sesuai dengan kapasitas atau produktivitas sumur kita yang sebenarnya. Jangan sampai pompanya kebesaran, ya jangan sampai juga pompanya kekecilan. Kita mau yang optimum. Oke, jadi kita perlu mengenal dulu kondisi sumur kita, IPR-nya berapa gitu ya, tekanannya berapa dan lain sebagainya, baru kita pilih pompa kita. Nah, kita asumsikan sekarang kita sudah tahu kondisi seperti apa yang kita harapkan dari pompa kita. Ya, jadi ini untuk introduction saja untuk desain dari ESP. Nah, semoga nanti teman-teman bisa mendalaminya secara pribadi ya. Nah, let's say kita pasang kedalaman pompa kita, pump depth kita di 8.500 feet. Oke, 8.500 feet. Tadi kita udah tahu kedalaman bottom dari sumur kita 9.000-an. Kita mau pasang di 8.500. Operating frequency biasanya 60 Hz. Kalau kita bicara normal operation, ya, 60 Hz. Nah, maksimum outer diameter dari pompa berapa? Tentu saja jangan sampai pompa lebih besar dari casing. Nanti nggak muat. Ya, jadi kita batasi maksimum pompa OD-nya itu 6 inci. Ya, tadi inside diameter dari casing 6,4. Nah, jadi ini tipis nih antara OD dari pompa dengan ID dari casing. Ya. Kemudian panjang kabel 9.000 feet. Nah, hal-hal ini teman-teman familiarisasi setiap parameter dari sini teman-teman familiarisasi karena ini akan jadi bahasa kita sehari-hari kalau kita bicara ESP nanti di lapangan. Panjang kabel ini juga jadi isu gitu ya. Kemudian gas separator efisiensi. Let's say kita nolkan dulu aja ya. Kita belum pasang gas separator misalnya. Design rate. Jadi ini kita menargetkan ini. Kita sudah tahu IPR-nya berapa, kita udah tahu IPR-nya seperti apa. Nah, kita bicara dengan operation, kita bicara dengan teman-teman surface facility, kita bicara dengan manajemen. Sebenarnya kita ingin produksinya berapa? Apakah setinggi-tingginya atau yang seperti apa? Ya, kita bisa bicara dengan manajemen, bos kita. Mungkin bos kita maunya produksi setinggi-tingginya. Tapi hati-hati, kalau setinggi-tingginya nanti ada water conning bagaimana? Ya nanti water cut-nya nanti naik terus sampai 100% kan gawat juga. Kita bicara dengan operation. Apakah equipment kita cukup kapasitasnya? Apakah tangki kita cukup untuk menerima liquid rate yang besar? Gitu ya. Apakah pipa kita cukup untuk menerima liquid rate yang tinggi? Nah, itu semua kita diskusikan, bukan cuma IPR-nya saja yang kita lihat, kita diskusikan semuanya gitu ya. Dan juga ketersediaan ESP kita seperti apa di stoknya gitu ya, di gudang gitu. Kita harus ngecek semuanya itu. Kalau tidak ada ESP berarti kita purchase ya, kita kontak vendor, kita tender, kita beli gitu ya, atau kita sewa. Tapi let's say itu semuanya udah kita consider dan kita tahu target kita 8.000 misalnya. Saya mau design rate-nya 8.000. Saya ingin produce 8.000 stock tank barrel per day. Dan saya tahu water cut saya misalnya 80%. Atau tadi fair-fair aja seperti yang terakhir tadi 85%. Ya, 85% kondisi water cut terakhir tadi. Total GOR sudah secara otomatis 800 di input dari data yang kita pakai dari tadi. Kemudian top node pressure, ini wellhead pressure-nya ya. Let's say 250. Nah, wellhead pressure ini harus kita lihat di lapangan gitu ya. Seperti apa statistiknya tekanan kepala sumur di lapangan itu seperti apa. Yang penting fluida masih bisa mengalir dari kepala sumur sampai ke station. Oke, jangan terlalu rendah tekanan kepala sumur, jangan terlalu tinggi juga. Kalau tekanan tinggi dia memberikan back pressure, nanti laju alirnya malah turun gitu ya. Kalau tekanan kepala sumur terlalu kecil,
nanti dia bisa nggak nyampe ke station. Nah, biasanya ini di sekitar ratusan ya. Let's say ini 250 PSI. Ini kita leave it 0 dulu aja, motor power safety margin, pump wear factor-nya juga 0, kemudian pipe correlation-nya misalnya ini kita pilih Becks and Brill, tubing correlation-nya ini bisa kita pakai Petroleum Experts 2, gas derating factor-nya none. Oke, kalau sudah kita input semuanya ini, kita biarkan Prosper aja yang menghitungkan untuk kita detailnya dengan cara calculate pump duty. Nah, very fast. Semoga teman-teman sudah mengikuti ya. Pump duty akan terkalkulasi dan dengan banyak parameter lain yang juga sudah terkalkulasi. Ya, wellhead pressure tadi sudah ditentukan. Flowing bottom hole pressure sekarang sudah disediakan. Sekarang kita mengalir di 2077,5. Water cut-nya sudah, kita input. Frekuensinya 60. Nah, intake pressure-nya sudah dihitungkan 1790. Intake temperature-nya ada, komplit. Kita sudah punya semua informasi ini. Oke, jadi kalau teman-teman ada skripsi mendesain ESP, udah gampang ya. Kita udah komplit semuanya ini, tinggal teman-teman pelajari. Apa itu intake pressure itu apa itu gas fraction ya, udah macam-macam udah komplit. Tapi belum selesai. Ini tuh baru by number aja, dengan angka aja. Kita harus pilih pompanya, motornya, dan kabelnya. Oke? Dan kita harus familiarisasi diri kita dengan katalog. Ya, kita bisa buka katalognya di sini, di pump. Nah, di sini ada macam-macam ya. Anggaplah ini adalah semua pompa yang ada di gudang, yang bisa saya pakai. Mana nih ya, yang cocok dengan laju alir 8.000. Tadi kan saya targetkan 8.000. Jadi saya akan mencari pompa mana yang cocok dengan 8.000. Nah, kita cari, misalnya nih ya, kita sudah diskusi sama teman-teman operation, sudah diskusi teman-teman maintenance, diskusi dengan teman-teman electrical, kita punya pompa yang paling cocok itu misalnya ini. Centrilift GC 10.000 5,13 dengan kisaran rate 4.400 sampai 12.000. Nah, kita pilih. Oke. Langsung akan automatically muncul pump curve. Oke, pump curve. Ada head versus operating rate. Di mana dia akan memberikan kepada kita yang garis merah, ini minimum operating range. Kemudian yang merah ini maximum operating range. Dan yang biru best efficiency. Nah, teman-teman bisa lihat, pump operating point kita yang berwarna ungu mendekati best efficiency line. Jadi kita udah mendekati kondisi optimum dari pompa ini, which is good. Ya, teman-teman lihat di sini, kita juga bisa milih yang lain ya. Nah, misalnya seperti ini, macam-macam. Istilahnya, di mana ada pompa, yang penting masuk dengan range flow rate kita bisa pakai. Ya, teman-teman bisa variasikan. Gitu. Yang penting sebisa mungkin mendekati dengan baseline efisiensi. Nah, saya tetap pilih yang tadi sudah dipilih. Dan langsung dia akan memberikan nih number of stage, dia rekomendasikan ke kita ya, power required-nya berapa, pump efisiensinya, outlet temperature-nya, mantap. Tapi belum selesai, kita juga pilih motor. Let's say motornya adalah Centrilift 544 300 horsepower, 1675 volt, 105 ampere. Kita pilih, akan muncul nilai-nilai baru seperti current use, efisiensi motor, motor power generated, motor power speed. Silakan teman-teman baca manualnya Prosper, baca textbook untuk mengetahui semuanya ini. Lengkap banget. Dan ini pump motor curve untuk motor yang kita pilih ya. Jadi dapat teman-teman lihat ada motor speed kalau 40 Hz, ini yang simbolnya 40, yang ini segitiga. Ada yang motor speed 50 Hz. Komplit lah plotnya ini gitu ya. Yang biru, yang hijau ini adalah
percentage nameplate ampernya. Oke. Terakhir kita pilih kabel. Nah, kabel di sini kita cuma punya 2 ya, dengan konfigurasi motor dan pompanya. Sekarang kita cuma punya 2 pilihan kabel. Kita pilih 1 koper, kemudian 0,26 volt, 115 ampere maksimum. Nah, nanti akan lengkap tabel ini. Ini adalah results dari desain kita. Oke, jadi sudah mantap ya teman-teman. Di sini sudah komplit semuanya. Ada surface KVA-nya, ada torka dari shaft-nya, ya, ada motor power factor-nya juga ada. Silakan teman-teman kenali maksud dari semuanya itu. Yang penting kita sudah beres desainnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat pump plot ya, supaya lebih besar. Di sini ada yang berwarna hijau ini kan head ya. Ada head kalau 40 Hz, head 50 Hz, 60, 70 Hz. Ya, sekali lagi operating point pompa kita di sini sudah bagus, sudah mendekati baseline efisiensi. Dan again kita juga bisa ngelihat motor plot ya. Kita bisa lihat motor speed-nya. Kita juga bisa pindah variabel ya, klik variabel, motor efisiensi atau ya motor efisiensi. Oke. Variabel, power factor, variabel lagi plot all curves. Semua kurvanya kita plot. Oke, lengkap. Oke, so far so good ya teman-teman. Jadi kita klik done. Oke, ini ketika kita klik done, dia akan secara otomatis pergi ke sistem kita. Akan otomatis muncul nanti di sistem kita. Oke, jadi kita klik done dulu. Oke, nah dari desain kita, nah sudah teman-teman, semoga sudah terupdate ya dengan instalasi sekarang. Figur sumur saya sudah terinstall dengan pompa yang saya desain. Udah kelihatan ya di sini picture-nya ya. Saya sudah punya ESP sekarang. Nah, kita masih bisa ngutak-ngutik lagi di ESP input data. Oke, kita masuk ke ESP input data. Nah, sedikit perbedaan ya figurnya ya, tapi it's okay. Sekarang kita bisa detailkan lagi atau kita cek lagi satu persatu. Kedalaman pump depth 8.500, fine. Operating frequency 60, fine. Maksimum OD-nya 6 inci, oke. Panjang kabel 9.000 feet, oke. Gas separator metodenya enter separator efisiensi ya, terserah kita mau input berapa. Dalam hal ini kita buat 0 dulu. Kemudian liquid levelnya daripada enter kita pilih calculated. Jadi Prosper akan menghitungkan kepada kita si liquid levelnya di mana. Karena liquid level ini adalah isu yang penting dalam operating proses operasi dari ESP. Oke, dynamic liquid level seperti itu di Anulus. Nah, dengan catatan dia butuh data dari kita wellhead pressure-nya atau casing head pressure-nya. Ya, kita taruh saja casing head pressure-nya sama seperti top note pressure, yaitu 250 PSIG. Oke. Number of stage masih sama seperti desain tadi, 113. Voltase at surface, ya boleh kita ikuti apa yang sudah terinput. Pump wear factor-nya 0. Gas derating factor-nya bisa kita leave it as it is. Allow tapered ESP, no. Ya, jadi satu ESP aja kita allow. Kemudian cek lagi pompanya. Centrilift GC 10.000 5,13 inci dengan range dari flow rate-nya 4.400 sampai 12.000. Motornya Centrilift 544 300 horsepower, 1675 volt, 105 ampere. Kabelnya satu koper 0,26 volts per 1000 feet, 115 ampere maksimum. Oke, teman-teman juga bisa cek separator efisiensi. Kita klik. Ya, kalau kita masih mau utak-utik input data di sini gitu ya. Nah, kita bisa leave it as it is dulu.
Oke, jadi seperti ini pompa yang terinstall di sumur kita. Ya, seperti ini pump curve dan motor curve. Jadi so far so good. Kita klik done. Nah, dari sini kita udah bisa running nodal analysis. Nah, kita masuk lagi ke calculation. Sistem IPR dan VLP seperti biasa. Top node pressure-nya 250 PSIG. Water cut sekarang 85. Oke. Total GOR-nya 800. Ya. Surface equipment ini bisa kita pilih Bax and Brill, walaupun ini tidak terlalu pengaruh ya, karena ini surface equipment sebenarnya. Dan kita fokusnya lebih ke subsurface. Kemudian vertical lift performance-nya kita pakai Petroleum Experts. Ininya boleh kita ubah menjadi geometric. Oke, tapi ini nggak terlalu menentukan ya teman-teman. Saya prefer aja untuk yang geometric. Kemudian ini disallow dan no. Kita hilangkan dulu skenario-nya ya. Jadi tidak ada sensitivity dulu. Klik done. Jadi kita hanya punya satu nilai water cut yaitu 85 dan kita udah ready untuk running. Kita klik calculate. Show calculating data. Oke. Nah, tadi sumur kita mati dengan water cut 85. Sekarang kita sudah bisa mengalir kembali dengan ESP. Oke. Dan di sini flow rate-nya 7.800 ya, walaupun tadi target kita 8.000. Ya, jadi ini udah mendekati. Ketika dia operate, mendekati design rate kita. Ya, tadi kita bilang, tolong berikan saya pompa yang memberikan 8.000. Oke. Atau pompa kita harus memberikan 8.000. Tapi ketika dia beroperasi, dia dapatnya 7.800, which is fine. Ya, masih oke. Oil rate, water rate, gas rate, dan parameter-parameter lain, pump efficiency, pump head generated, pump power requirement, lengkap semuanya. Oke, jadi firm. Dengan ESP kita mampu mengalir yang sebelumnya sumur kita mati. Oke, kita juga bisa cek plotnya di sini. Klik plot, system plot, plot all cases, dan udah beres. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mampu mengalir seperti itu. Oke, kita klik done. Nah, seperti ini. Nah, kita mau sekarang buat variasi. Nah, variasi untuk ESP kan banyak ya. Tapi misalnya saya tertarik untuk melakukan variasi frekuensi. Oke, kita cari aja frekuensinya. Operating frequency. Oke, operating frequency dari 40, 50 Hz, 60 Hz, dan 70 Hz. Nah, ini biasanya ini range kita beroperasi untuk ESP. Ya, dari 40 sampai 70. Kita klik done. Oke. Kita calculate, show calculating data. Mantap. Ya, dapat teman-teman lihat operating 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz. Oke, jadi seperti itu. Dan coba kita ganti rate methodnya dengan linear ya. Kita calculate lagi. Oke, sama aja. Ya, memang pemilihan rate methodnya ini menentukan bentuk dari IPR kita ya. Ini IPR-nya agak aneh, tapi kita tahu bahwa IPR itu bentuknya melengkung ya. Ini salah satunya juga disebabkan karena kita juga punya send control ya di video sebelumnya. Untuk kita kembali lagi ke geometric. Ini bagian ini tidak terlalu krusial ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa skip aja nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling penting adalah if operating frequency 40, kita bisa mengalir 4.700. 50, kita mengalir 6.300. Operating frequency 60 Hz, kita bisa dapat 7.800. Operating 70 Hz, kita sampai ke 9.500. Ya.
Jadi dengan ESP kita sudah belajar memain-mainkan frekuensinya. Tentu saja teman-teman bisa klik sensitivity plot, ya, sensitivity plot di sini, dan lihat. Semakin kita naikkan operating frekuensi, liquid rate akan terus meningkat. Ya, operating frekuensi naik, liquid rate meningkat hampir linear ya. Bisa dibilang linear lah. Nah, klik done. Kita bisa plot juga, plot sistem plot all cases, kita plot nodal analisisnya, klik done. Ya, kita dapat di sini operatingnya gitu ya. Ini kita remove dulu all. Oke, VLP pressure, IPR pressure. Oke. Ya. Alright. Oke, kita klik done. Kita udah bisa dapat IPR-nya seperti ini, dan kita juga bisa variasikan cases-cases yang lain, misalnya terserah, misalnya teman-teman mau lihat parameter apalagi gitu ya, number of stages. Tadi kita 113. Berapa banyak stage dari pompa kita? Misalnya 150 dan 200. Apa yang terjadi kalau kita naikkan stage dari pompanya? Kita klik done. Sama, kita calculate, show calculating data. Ya, dapat dilihat dengan kita naikkan stage pompa, flow rate-nya pun meningkat. Dan kita bisa klik sensitivity, terlihat dengan kita menaikkan stage pompa, dia akan naik terus liquid rate-nya. Oke, jadi demikian teman-teman, kita sudah membuktikan yang sebelumnya sumurnya mati, dengan kita pasang ESP, sumurnya mampu mengalir. Oke, jadi demikian untuk kasus yang pertama.